Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Salah satu gelar yang disematkan atas bulan suci Ramadan, bulan ini sering disebut sebagai Syahrul Shadaqah wal Muwasah. Ramadan adalah bulan sedekah dan bulan berbagi terhadap sesama. Kenapa Ramadan disebut bulan sedekah dan bulan berbagi terhadap sesama? Karena Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menegaskan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Paling utamanya sedekah adalah sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Maka dalam praktek kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, beliau tiap hari adalah orang yang dermawan. Beliau setiap hari adalah orang yang ahli sedekah. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, Rasulullah nampak menjadi orang yang lebih dermawan. Ketika datang Ramadan, Rasulullah makin banyak sedekahnya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika saat Ramadan datang, kedermawanan Rasulullah dalam bersedekah seperti angin yang berhembus, tidak ada berhenti sama sekali. Oleh sebab itu, bagi kita yang ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan, maka salah satu di antara amalan yang mesti juga kita lakukan, ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah di Ramadan yang mulia ini. Apakah itu dengan memperbanyak infak ke masjid, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, membantu kegiatan dakwah pendidikan Islam, termasuk di antara hal yang tak boleh kita lupakan, salah satu sedekah cerdas yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah menegaskan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, baginya mendapatkan pahala untuk orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sama sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, seandainya hari ini kita bisa memberikan makanan untuk buka puasa 10 orang saja, maka berarti hari ini kita mendapatkan pahala 11 orang yang puasa. Satu pahala puasa diri kita ditambahkan 10 pahala puasa orang yang kita tanggung buka puasanya. Tapi ingat, meskipun kita dapat pahala 10 orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun jatah pahala puasa orang yang kita tanggung buka puasa. Itulah matematika Allah Subhanahu wa ta'ala. Matematika kita 10 kurangi 10 nol. Tapi matematika Allah 10 kurangi 10 tetaplah bernilai 10. Ingat, salah satu amal utama yang dilakukan di Ramadan ini adalah dengan berbagi, memperbanyak sedekah. Karena ingat, Ramadan disebut Syahrul Shadaqah wal Muwasah, bulan sedekah, bulan berbagi terhadap sesama. Kemudian yang kedua, bahwa salah satu di antara keutamaan sedekah itu adalah bahwa memperbanyak sedekah itu akan bisa menjadi amalan yang bisa menolak datangnya bala kepada kita. Adalah baginda Rasulullah SAW mengemukakan dalam sabdanya, innas sadaqata tudfi'u ghadabi rabbi kama tudfi'ul narun nar. Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak datangnya murka Tuhan, sebagaimana air bisa memadamkan terhadap api. Maka disepakati oleh para ulama, di antara amal yang bisa menolak bala, amalan yang bisa menolak datangnya bencana yang akan menimpa kita, salah satunya adalah dengan memperbanyak sedekah ini. Maka sungguh sangat tepat di situasi kita di mana banyak bencana, banyak bala yang diturunkan oleh Allah, pandemi pun juga belum usai saat sekarang ini. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk bisa menolak datangnya bala
adalah dengan memperbanyak sedekah ini. Apakah itu dengan menginfakkan sebagian harta kita untuk masjid? Apakah kita bantu untuk kepentingan dakwah pendidikan Islam? Apakah itu dengan kita menyantuni anak yatim, membagi bagian kepada fakir miskin, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Ta'ala menjanjikan orang yang gemar bersedekah, Allah akan lipat gandakan apa yang dimiliki. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji benih, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berisi 100. Bahkan Allah melipat gandakan pada orang yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maka jelas dalam ayat ini janji Allah adalah janji yang pasti, bahwa orang yang menginfakkan hartanya, Allah janji lipat gandakan 7, 10 hingga 700 kali lipat. Ayah bunda saudara sekalian, yakin apa tidak dengan ayat ini? Yakin? Pertanyaannya, pernah buktikan? Itu kadang-kadang Pak Ustaz kami berpikir kemarin infak 1 juta kok belum datang yang 700 juta. Ini sering ditanyakan kepada saya. Maka itu memahami ayat harus teliti, memahami ayat harus pakai tafsir. Ayat ini adalah ayat yang Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tapi teliti, pahami ayat ini. Allah menjanjikan lipat gandakan 7, 10, 100 hingga 700 kali lipat. Tapi Allah tidak menjelaskan kelipatan itu apakah semua di dunia. Tidak. Ayat itu hanya memberikan janji. Maka dalam kenyataan hidup, orang yang ahli infak, orang yang ahli sedekah, ada yang di dunia dilipat gandakan 7 kali lipat. Sisanya kelak dilunasi oleh Allah di akhirat. Ada yang 100 kali lipatnya diberikan di dunia, sisanya kelak disempurnakan di akhirat. Tapi kadang-kadang Allah menunjukkan kemahabesarannya. Ada yang memang oleh Allah dilipat gandakan hingga 700 kali lipat di dunia. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena tidak jarang manusia sekarang bertanya, seperti apa yang saya katakan, kenapa tidak kita bersedekah semua dibalas oleh Allah di dunia? Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari memberikan jawaban dalam kitab Al-Hikam. Karena sesungguhnya kalau kita berpikir semua kebaikan kita ingin dibalas di dunia semuanya, tentu dunia ini tidak akan muat untuk bisa menerima seluruh kebaikan yang diberikan oleh Allah atas balasan amal kita. Jemaah yang dirahmati, kelihatannya mungkin orang harapannya begitu. Bagaimana infak 1000 dibalas oleh Allah 700.000. Infak 1 juta datang 700 juta. Cuma ingat, orang infak, orang sedekah ternyata tidak selalu berbentuk uang. Kalau Allah balas semua di dunia bentuknya uang, mungkin kita kelihatannya mudah. Tapi ingat, orang sedekah tidak selalu berbentuk uang. Apalagi di Ramadan seperti ini. Ada seorang ibu barangkali menjelang buka puasa, bikin apa sedekahnya? 1 ember besar bubur kacang, dibawa ke masjid. Untuk apa? Untuk takjil buka puasa. Maka seandainya semua apa yang kita keluarkan Allah balas 700 kali lipatnya, kadang-kadang justru merepotkan. 1 ember besar dibawa ke masjid. Untuk apa? Takjil buka puasa. Karena masakannya lezat, dimakan oleh semua orang yang hadir di masjid. Begitu habis sholat maghrib, Allah berfirman, hambaku, tadi engkau sudah sedekah 1 ember bubur kacang itu. Aku dalam Quran menyatakan orang yang bersedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Maka sekarang terimalah pembalasan dari ada 700 ember besar bubur dari langit masuk ke rumah kita. Apa enggak tenggelam gara-gara sedekah? Itu kalau begitu. Belum yang bapak-bapak sedekahnya apa? Infaknya untuk masjid apa? Karena masjidnya lagi bangun, lagi ngecor, dia bantu 1 lori dump truck. Apa isinya? Pasir kualitas paling bagus.
ditumpahkan depan masjid. Untuk apa? Ngecor masjid. Begitu selesai ngecor, masuk waktu duhur. Habis duhur Allah berfirman, hambaku, tadi engkau sudah infak menyumbangkan pasir kualitas paling bagus, 1 lori damter paling besar. Aku dalam Quran mengatakan, orang yang berinfak hartanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Maka sekarang terima pembalasan dari ada 700 lori damper isinya pasir masuk ke rumah kita. Apa enggak mati ketimpa pasir kita? Maka itu maknanya, ikhlaskanlah apa yang kita infakkan, kita sedekahkan. Soal apa yang akan dibalas oleh Allah atas harta yang kita infakkan, Allah yang lebih tahu apa yang paling bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan di Ramadan yang mulia ini, di sepertiga Ramadan, di 10 awal Ramadan yang kita lewati, malam ini kita memasuki paruh yang kedua di Ramadan ini. Ramadan sebagai syahrus shadaqah wal muasah, bulan bersedekah, bulan berbagi terhadap sesama, bisa menjadi salah satu amalan yang kita jaga, kita lakukan agar kita mendapatkan kemuliaan di Ramadan yang mulia ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau pepaya sudah dibelah, tibalah saatnya untuk dimakan. Kalau ada kata-kata yang salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau kata-kata melukai hati, kemana obat tidak dicari kecuali permintaan maaf dari saya, Luqman Rifai. Sampai bertemu dalam frekuensi dan gelombang yang sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan? Bukan serba kebetulan. Tidak ada serba kebetulan di dalam hidup kita. Semuanya tahta masyiatillah, semuanya tahta qudratillah. Semuanya berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan Allah juga yang memilih kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Maka mari sama-sama kita ambil hikmah yang besar di balik itu. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala? Di tengah kekhilafan kita, banyak salah kita, banyak dosa kita, banyak maksiat kita, tetapi Allah memilih kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Tentunya adalah tujuan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita.